سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب دعواتك وصلاتك نبي سيدنا اللهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, takmir Masjid Bab Mustafa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid saldo kas yang lalu sebesar Rp40.616.447. Penerimaan kota infak Jumat lalu sebesar Rp6.345.000. Penerimaan kota infak sholat Idul Adha sebesar Rp3.600.000. Infak Sahibul Kurban Rp722.000. Infak dari kajian Samawa Rp360.000. Infak dari Dulu Isuzu Basuki Rahmat Rp500.000. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh sebesar Rp10.500.000, bidang idaroh sebesar Rp8.296.500, bidang riayah sebesar Rp7.243.000. Saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp26.103.947. Takmir Masjid menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam hari ini ialah beliau Dr. Andes Haji Hanafi MM, sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang ialah Bapak Haji Ali Mustafa MHI. Yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:38. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone harap dinonaktifkan. Yang keempat, UPZ Masjid Babu Sofa menyediakan posko Jumat berkah. Bagi jamaah yang ingin ikut berbagi donasi nasi bungkus bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat takmir Masjid Babu Sofa. Hanya dengan Rp5.000 sudah bisa berdonasi satu nasi bungkus. Nasi bungkus akan kami bagikan 2 menit setelah sholat Jumat selesai. Kami himbau bagi jamaah yang sudah mendapatkan kupon Jumat berkah agar bisa antri dan menjaga ketertiban dalam pengambilan nasi Jumat berkah. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Rayan Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anididdin. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam waladzi hadana subul salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin wa khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu alat dawam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ayohal hadirun jamaah Jumat yang berbahagia. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa yang ada pada kita ini akan senantiasa berubah seperti apa yang didhawuhkan oleh Imam Ghazali bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman yang ada pada diri kita ini senantiasa mengalami kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu wa yanqus, tambah dan berkurang. Ketika iman kita tambah, maka insya Allah perbuatan kita meningkat kebaikannya. Tapi ketika yanqus atau berkurang, ini amal saleh kita mulai menurun. Tentu ini adalah yang tahu diri kita sendiri. Karena itu tidak bosan-bosannya menyampaikan pesan, wasiat, takwa, terutama untuk diri saya sendiri dan para hadirin yang berbahagia. Hadirin jamaah Jumat, rahimakumullah. Dan mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita semakin hari semakin sehat. Semoga kesehatan ini bisa kita syukuri, bisa kita implementasikan
bisa kita wujudkan dalam bentuk kebaikan dan beramal soleh. Kata takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jemaah Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan memberikan refleksi kegiatan ibadah kita yang telah kita laksanakan pada sekitar 4 hari yang lalu. Bahwa kita semua sebagai umat Islam pada hari yang lalu merayakan Idul Adha, hari raya kurban yang telah kita laksanakan dan telah kita rayakan bersama-sama. Tentu ibadah yang sifatnya tahunan ini adalah ada makna yang kandung dalamnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Banyak hikmah yang harus kita ambil dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah apa sebenarnya makna yang terkandung dalam raya Idul Kurban itu. Karena sesungguhnya pengorbanan itu adalah merelakan sesuatu yang berharga bagi kita, baik itu berupa harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun sekalian dalam rangka menyenangkan orang yang kita cintai atau orang yang kita cintai. Itu adalah pengorbanan. Tidak ada di dunia ini yang tanpa pengorbanan. Seluruh proses apa yang kita cita-citakan, kesenangan akan kita raih, semua adalah perlu pengorbanan. Karena itu, sedikit kami akan merefleksikan apa sebenarnya yang bisa kita ambil hikmah dari Idul Kurban yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu itu. Jadi jemaah Jumat yang berbahagia. Tentu ada beberapa yang akan kita pelajari, yang akan kita uraikan apa hikmah yang ada pada peristiwa Idul Kurban tersebut. Memang sangat menarik apa yang menjadi perjalanan Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari ketauhidan, kemudian kehidupan sosial dan keluarga. Ini tidak bosan-bosan kita membaca dan mendengarkan kisah tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu contoh pada kisah ketauhidan. Pada kisah ketauhidan, beliau ini berbeda dengan Nabi dan Rasul yang lain. Satu contoh bagaimana Nabi kita Ibrahim dalam proses ketauhidan ini mencari Tuhannya. Ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 6 sampai 9, "Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin." Ini dalam pencarian ini Nabi Ibrahim semua dalam Al-Quran. Ketika malam telah tiba, Nabi Ibrahim ra'a kaukaban. Ini tahu bintang, lihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hadza Rabbi." Wah, ini bintang-bintang ini adalah Tuhan saya. Kemudian falamma afala qala tauhidul afilin. Ketika bintang itu sudah surup, sudah tenggelam, maka bukan. Ternyata bukan Tuhan saya. Tuhan saya kok tenggelam. Nah, terusnya ayat berikutnya, "Falamma ra'al qamara bazighon qala hadza rabbi." Tatkala sudah tidak suka pada bintang sebagai Tuhannya, kemudian muncullah bulan. Bazighon, terbit. Qala hadza rabbi. Kemudian Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhan saya. Falamma afala qala la lam jahdi rabbi aku nana engkau bidzalimin. Ketika bulan itu tenggelam atau terbenam, maka andai kata saya tidak mendapatkan petunjuk, tentu aku akan menjadi orang-orang yang zalim. Dan yang ketiga, setelah ternyata
Bulan juga tenggelam. Wah, ini bukan Tuhan. Tuhan kok tenggelam. Falamma ra'a samsa, kemudian muncullah matahari. Falamma ra'a samsa bazighatan qala hadza rabbi, hadza akbaru. Kemudian muncullah matahari. Apa ini Tuhan saya yang terbit? Ini lebih besar. Qala hadza rabbi, hadza akbar. Itu lebih besar. Falamma afalat, ternyata matahari juga terbit dan terbenam. Qala ya qaumi ini bari'um mimma tusyrikun. Dan ternyata selain bintang, bulan dan matahari itu bukanlah Tuhan. Dan mereka adalah makhluk Allah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menemukanlah bahwa Tuhannya adalah. Ini proses ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menemukan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keterangan di ayat-ayat dan dalam hadis yang lain tentang riwayat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Di samping makna yang ada pada ketauhidan, ini juga tersirat dalam bagaimana hikmah apa yang kita bisa ambil dari Idul Adha itu. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim adalah menunjukkan bagaimana gigih dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dan banyak diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim adalah dalam rumah tangga sudah lama sekali tidak punya anak. Kemudian punya anak yang lagi lucu-lucunya. Maka ada perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Siapa yang tahan, siapa yang kuat. Kalau mereka betul-betul tidak taat pada Allah, maka perintah itu akhirnya juga akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Belum lagi ketika Ibrahim masih kecil, kemudian Allah memerintahkan supaya istri Hajar dan bayinya Ismail taruh di lembah yang tandus, yang tidak ada air, kering kerontang. Apa makna semua itu yang tertulis dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Rabbana ya Allah, ini askantu, saya letakkan min dzurriyyati keluarga saya, yaitu Hajar dan Ismail, biwadin dalam lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya, yang tandus, inda Baitul Muharram, yang ada di atas Baitul Muharram. Yuki masalah itu untuk menunjukkan. Ini adalah kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang luar biasa yang dijalankan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik dalam konteks ketauhidan maupun konteks pengorbanan terhadap orang yang cintai. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia. Demikian juga yang ada pada Siti Hajar. Bagaimana seorang istri dan anak bayi mau menerima dan dia sabar, ikhlas, taruh di sebuah lembah yang tandus kering, yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dia menerima dengan ikhlas. Kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah disebutkan, Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah ini memang Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim? Ini Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim menjawab, "Na'am." Iya, ini adalah perintah Allah. Perintahnya disuruh meletakkan di sebuah lembah yang tandus, yang panas, yang tidak ada sumber air, tidak ada tanaman. Kemudian Hajar menjawab, "Idzan Allahu la yudhi'un." Oke, kalau begitu siap. Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan saya, menyanyiakan kami ajarkan. Ini patut kita
contoh bahwa seorang ibu, seorang istri yang kuat, tangguh, yang mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa Nabi Ibrahim, tanpa suaminya. Lagi pula di situ ada beban anak yang masih kecil yang harus ditanggung oleh Hajar saat mengarungi di padang atau di tandus. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian sisi yang lain, bagaimana untuk anak-anak? Kita temukan di situ adalah bagaimana sosok anak yang kecil, anak yang usia ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang 12 tahun. Ini lucunya anak karena Nabi Ibrahim ini sudah lama sekali tidak punya anak, kemudian baru punya anak yang lucu, yang sangat disayangi, kemudian ada perintah untuk membunuh. Dan hebatnya adalah yang mau dibunuh ini mau diajak dialog. Alamma balagha ma'hu sa'ya, qala ya bunayya ini araka fil manam ani asbahuka fangdur madza taro. Anakku, saya ini mimpi. Dalam mimpi ini saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Coba ini luar biasa. Anak yang mau disembelih, anak yang mau dibunuh, ini masih diminta pendapat. Dan jawabnya adalah, qala ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'maru. Maka kerjakan saja. Tajiduni insyaallah minas sabirin. Dan saya insyaallah akan sabar. Ini adalah bagaimana heroiknya, bagaimana rasa kasih sayangnya, bagaimana demokratisnya antara bapak dan anak, antara keluarga, ibu, bapak dan anak, untuk mengorbankan apa yang dicintai demi taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah-jemaah yang berbahagia, itu saya kira refleksi bahwa hari Idul Adha, hari raya Idul Adha yang tiap tahun kita laksanakan, ini sebenarnya adalah mengandung pembelajaran bagi kita yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh bahwa dunia ini tidak ada untuk meraih kebahagiaan, meraih kesenangan tanpa korban. Dan itu pun harus korban yang baik. Tanpa nalur biro, hatta. Hadirin jemaah yang berbahagia, barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayatil hakim. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وجد وادم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi amarana bil ijtihad wal iqam bi fadlillah. Jadu la ilaha illallah wa la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Jadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bil amwat innaka tuqribul da'awat. Allahumma ta'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa tadai'ta wal mihana ma dhahara minha wa batan fi biladina Indonesia wa sallallahu muslimina ma'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tata' lana dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dainan wala hasatan min hawaij illa qadaita wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahhi asadana wa nawwir qulubana sana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al auladana wa talamidana min ahli
بالعلم وإلى الخير وتجعل إياه من أهل الخير. ربي أوصيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من شر مصائب الدنيا. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله